Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, selamat datang di Pojok Podcast Jalinan Obrolan Kebangsaan. Di sini bareng Ayu, dan hari ini Ayu nggak sendirian aja, ada 10 teman-teman CPNS lainnya yang lagi bergabung di ruang pojok hari ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas bagaimana sih visualisasi rasa bangsa dan bernegara. Nah, teman-teman yang ada hari ini adalah 10 CPNS Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang hari ini kita bakal ngobrol soal bagaimana visualisasi bangsa dan bernegara dalam pekerjaan mereka sehari-hari yang merupakan manifestasi dari rasa bangga dan bangsa bernegara di Kementerian PKP. Nah, untuk itu aku mau berbincang dulu dengan Mas Huda. Silakan Mas Huda, seperti apa nih peran CPNS Kementerian PKP untuk mewujudkan atau memvisualisasikan rasa berbangsa dan bernegara tadi di Kementerian PKP. Iya, siap. Terima kasih Kak Ayu udah memperkenalkan ya kayaknya. Sedikit izin mungkin mau bercerita gitu ya, terkait topik rasa cinta kita memvisualisasikan kebangsaan gitu ya, terutama di Kementerian PKP sendiri. Kita ini kan punya program gitu ya, 3 juta rumah yang diturunkan dari cita Bapak Presiden untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terus lalu dari Pak Menteri menurunkan menjadi beberapa program gitu ya. Nah kalau yang dari pengalaman saya sendiri selama di Kementerian PKP itu mungkin ada satu spotlight program kita yang jadi lumayan menurut saya gitu ya dari pendengaran atau pengalaman-pengalaman saya selama ini, salah satunya itu BSPS gitu ya, bantuan swadaya gitu ya. Bantuan swadaya ini backlognya lumayan banyak dan apa ya, dan memang ini menjadi salah satu program prioritasnya Pak Menteri untuk diselesaikan dalam 3 juta rumah tersebut gitu. Nah cuman ternyata di dalamnya sebenarnya teman-teman dari Kementerian PKP sendiri gitu ya, ini benar-benar saya acungi jempol gitu ya kesalutannya karena banyak pengorbanan, banyak bentuk bela negaranya dalam atau untuk membentuk salah satu cinta tanah airnya, itu beberapa memang dari puluhan juta backlog yang ada di pedesa, di Desa satu tersebut. Memang kita dan kebanyakan BSPS itu targetnya itu berada di daerah-daerah pelosok gitu ya, daerah pegunungan, daerah-daerah yang mungkin saat ini belum terjamah beberapa tempat orang gitu ya, aksesnya masih susah. Terus mungkin ada beberapa daerah konflik gitu ya, yang dimana mereka adalah salah satu sasaran yang akan dituju oleh Kementerian PKP dalam mewujudkan 3 juta rumah tersebut. Nah, salah satunya ya mungkin dari beberapa teman-teman gitu ya, yang saya dengar saat ini kan beberapa kita juga dari teman-teman di balai gitu-gitu dibantu dengan teman TFL itu tuh perjuangannya amat sangat perlu diapresiasi gitu karena mereka sampai harus ke pelosok-pelosok daerah, tempat-tempat yang sudah jamah konflik dengan susahnya apa namanya pendataan-pendataan yang harus mereka lakukan dengan limitasi-limitasi infrastruktur, internet dan lain-lain, mereka masih tetap mau untuk berjuang untuk mesejahterakan rakyat Indonesia. Mungkin kalau dari kita ya seperti itu gitu ya, yang bisa apa namanya ibaratnya kita share gitu ya, bagaimana sih sebenarnya Kementerian PKP ini terlibat dalam rasa cinta tanah air. Gitu Mbak Kayu. Terima kasih Kayu, silakan. Terima kasih Mas Huda. Artinya memang program Kementerian PKP tadi ya, salah satunya disebutkan BSPS di beberapa daerah target seperti yang tadi disebutkan daerah pegunungan ini masuk dalam daerah perdesaan ya Mas Huda ya. Betul betul. Iya, nah kalau gitu aku pengen nih dengar bagaimana teman-teman dari perdesaan seperti apa persiapan untuk mewujudkan dan menyelenggarakan ini program BSPS. Aku pengen ke Mbak Francisca dulu. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Nah, teman-teman yang mungkin bisa aku share juga di sini, tadi kan sempat dimention juga tuh di awal sama Mas Huda ya, tentang pelosok-pelosok, berarti kan pedesaan. Nah, terlebih di program 3 juta rumah ini, kita kan dikhususkan untuk yang MBR ya, teman-teman masyarakat berpenghasilan rendah gitu. Nah, di pedesaan ini ada direktorat pertama itu ada mengenai sistem dan strategi pembangunan perumahan pedesaan. Di sini kami ada 3 subdit mengenai kemitraan kelembagaan yang mengurusi tentang Renstra, lalu ada SPA yang mengurusi mengenai anggaran, dan juga ada pemantauan dan evaluasi. Nah, pemantauan dan evaluasi ini yang mungkin mau juga aku angkat itu waktu itu pernah di awal ada beberapa semacam mungkin keluhan atau pengaduan dari masyarakat gitu ya yang kita tampung. Ternyata aktualnya di lapangan tuh masih ada beberapa daerah yang belum merealisasikan dari program Pak Menteri gitu. Nah, dari situ eh, kita konfirmasi update selalu setiap hari atau setiap minggunya gitu. Dan ternyata semakin ke sini juga untuk Pemda-Pemda sudah mulai membebaskan yang program atau kebijakan yang kita sebut biasanya tuh PBG dan BPHTB yang digratiskan gitu.
Gitu sih mungkin yang bisa dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Francisca. Artinya memang sebagai CPNS, sebagai ASN begitu ya, mewujudkan bangsa dan bernegara ini melalui pekerjaan, salah satunya menampung pengaduan yang masuk dan juga mengkonfirmasi langsung di lapangan. Ternyata situasinya seperti itu ya. Ada beberapa Betul. daerah yang mungkin belum merealisasikan amanat dari Presiden ataupun dari Menteri kawasan permukiman perumahan dan kawasan permukiman. Nah, tapi dalam proses penyelenggaraan itu tentu banyak persiapan nih. Aku juga di sini ada teman-teman dari masih dari Perisana dan Mbak Fredita dan Mas Gabriel. Pengen dong kita dengerin bagaimana persiapan untuk mewujudkan tadi program yang sudah disasar yaitu BSPS seperti apa. Silakan mungkin Mbak Fredita dulu. Baik, Mbak Ayu, terima kasih. Nah, kalau saya itu dari Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Bangunan. Jadi untuk saat ini memang lagi sibuk-sibuknya sih ini, karena kan ini kami dari penyiapan lahan itu kan dapat usulan lahan dari Pemda-Pemda. Nah, ini usulan lahannya itu seperti yang dimention Mas Huda tadi, memang dari perdesaan itu dari pelosok-pelosok ya, Mbak. Ini kan kemarin yang terbaru itu dari Sumatera, lalu ada Mamasa di Sulawesi. Nah, itu lokasinya itu di perbukitan dan lembah karena memang aksesnya memang agak susah. Emang perjuangan banget ya Mbak untuk survei ke sana, apalagi untuk cewek-cewek ini ya yang survei ke sana. Terus ya lalu itu juga back to back dengan pengolahan lahannya. Jadi misalnya dalam 1 bulan itu ada target 4 lokasi yang berbeda dan itu dalam 1 minggu itu harus sudah diolah datanya, terus diajukan, dipresentasikan lagi ke Pemda seperti itu. Jadi eh, lagi memang benar-benar sibuk sih ini. Gitu sih Mbak. Wow, artinya kalau tadi Mbak Francisca menerima pengaduan dan kemudian mengkonfirmasi, kalau Mbak Fredita wujud berbangsa dan bernegara dari seorang CPNS Kementerian PKP adalah menyajikan lahan, mencari tahu dan juga berkoordinasi langsung back to back dengan pemerintah begitu ya. Plus di lapangan pun sangat sulit ternyata ya. Ya, Nah, berat juga. berat sangat berat. Nah, kalau Mas Gabriel sendiri gimana nih? Nah, kalau saya kan berasal dari Direktorat Pembangunan ya, saya lebih ke bangunannya langsung. Kita sebagai pemberi rumah, kita kan tidak asal memberi rumah begitu saja kan ke masyarakat. Kita harus memastikan rumah yang akan diterima oleh masyarakat ini nyaman dan aman. Sehingga di subsidi saya akan memastikan apakah misalnya bangunan yang akan kita berikan ini fondasi dan strukturnya itu sudah memenuhi syarat, eh, apa materialnya memenuhi syarat, volumenya volumenya memenuhi syarat, eh, dimensinya memenuhi syarat, agar bangunan itu tidak baru 3-4 tahun sudah renovasi lagi. Kita harus memastikan bangunan itu kuat hingga berpuluh-puluh tahun ke depan kan. Nah, selain keamanan, saya dan tim juga memastikan bangunan itu, rumah itu nyaman. Di rumah itu kita pastikan pencahayaannya masuk, mencukupi menerangi saat siang hari, eh, penghawaan serta udara juga cukup, sehingga saat siang panas tidak pengap. Kita juga memastikan apakah ruangan-ruangan di dalam rumah itu dalam posisi yang tepat, sehingga mereka saat misal kamar atau kamar mandi tidak perlu ada di posisi-posisi yang jauh harus berjalan. Eh, Mungkin hal-hal seperti itu saja tertutup dari saya. Terima kasih Mas Gabriel. Artinya tadi tidak hanya sekedar melaksanakan kebijakan, tapi juga kebijakan di lapangan itu akan dicek, misal tadi pembangunan rumah, apakah sudah sesuai dengan standar struktur, kelayakan penghunian, dan lain-lain. Kenyamanan hidup begitu ya, tidak hanya sekedar merealisasikan. Nah, itu tadi dari teman-teman perdesaan ini seperti apa pekerjaan mereka yang merupakan manifestasi dari rasa kebangsaan dan bernegara. Terima kasih teman-teman dari perdesaan, Mbak Francisca, Mbak Fredita, Mas Gabriel. Nah, kalau tadi teman-teman kita membahas tentang perdesaan nih, salah satu unit organisasi di Kementerian PKP. Nah, di Kementerian PKP sendiri ada unit organisasi perkotaan. Nah, seperti apa sih sebenarnya penyelenggaraan BSPS ataupun program-program lainnya tadi yang disebutkan di Kementerian PKP, yaitu di perkotaan. Silakan, aku ingin ke Mas Andre dulu nih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ayu atas waktunya siang ini. Mungkin kalau untuk perkotaan, Mbak ya, program yang paling gencar nih di saat ini nih. Lahan di kota kan mahal nih, Mbak ya. Mbak Ayu pasti pengen nih punya rumah di kota nih, ya nggak, Mbak? Pengen dong, yang luas Nah, lagi. iya, pastinya pengen nyaman dan dekat ke kantor gitu.
Nah, yang paling dekat sekarang itu contohnya kayak di perkotaan kita lagi ngejar buat Rapermen SKBG Sarusun nih Mbak. Ah ini kan kalau di kota tuh banyak bangunan yang nggak kepake, bangunan pemerintah, lapangan yang nggak kepake. Jadi nanti kita bangun rusun di atas itu Mbak. Jadi masyarakat hanya perlu beli bangunannya aja, nggak perlu beli tanahnya. Karena yang mahal kan tanah nih kalau di kota nih. Nah nanti itu juga bisa jadi aset nantinya, bisa diwariskan, nanti ada jangka waktu dan segala macam. Ini lagi digodok banget nih Mbak Ayu nih. Nah jadi didoain aja nih semoga ini bisa segera rampung dan nanti akan jadi bermanfaat nih untuk masyarakat. Karena targetnya adalah masyarakat yang mampu ngontrak di Jakarta tapi nggak mampu beli di Jakarta nih gitu. Kita harapkan nih masyarakat bisa punya rumah di Jakarta yang dekat dengan kantor, dengan fasilitas lainnya. Jadi kayak ya semua orang berhak untuk hidup di kota gitu loh Mbak. Wah, keren banget nih ide dari Kementerian PKP. Nah, terima kasih Mas Andre. Gimana nih Mas Aji mewujudkannya nih? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin kalau di saya ini, kalau kalau teman-teman tadi tuh lebih apa ya, teknis ya. Kalau di saya itu mungkin lebih ke manajemen ininya ya, apa kayak layanan perkantoran, layanan BMN, sama eh, eh, manajemen risiko gitu Mbak. Nah, jadi di kami itu eh, apa ya, kalau dibilang itu seperti jantung ya. Kan kalau teman-teman kan tadi kan ada ke lapangan, terjun ke lapangan, mendata gitu kan ya. Kalau kami lebih banyak di kantor ya, lebih banyak urusan administrasi ya, seperti misalnya kayak ada pembayaran, ada permintaan barang. Nah, itu kita penuhin semua. Jadi mungkin kita di sini punya peran yang sama-sama ini ya, sama-sama saling terkait gitu ya, saling apa, bahu membahu gitu ya. Eh, Begitu sih Mbak. Ya, artinya memang untuk mewujudkan salah satu kebijakan itu banyak sekali lini yang harus dipenuhi bersama-sama ya, Mas Aji ya. Termasuk tadi di perkotaan Ya tentu betul. lebih ruwet lagi nih masalahnya ya. Karena kalau saya mendengar juga di perkotaan ini banyak sekali masalah-masalah yang datang. Tapi sebelum itu aku pengen ucapin terima kasih ya buat Mas Andre sama Mas Aji sudah membahas pekerjaan mereka, realisasi langsung nih dari bidang sampai bernegara di Kementerian PKP melalui unit organisasi perumahan perkotaan. Nah, aku pengen ke teman-teman dari Dirjen Kawasan Permukiman nih. Tadi runutannya tentang masalah ya. Banyak sekali nih kita mendengar aduan-aduan juga yang masuk. Aku pengen menyapa dulu ada Mas Emir sama Mbak Dewinta. Mungkin boleh diceritakan dulu Mbak Dewinta seperti apa? Apakah banyak pengaduan yang masuk di benar PKP atau seperti apa? Silakan. Ya, makasih Mbak Ayu. Jadi di tempat saya itu tepatnya di Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen, di mana masyarakat bisa mengadukan permasalahan terkait perumahan. Jadi masyarakat yang mampu membeli rumah itu ternyata nggak semulus itu. Udah mampu beli rumah tapi ternyata ada hambatannya, entah dari pelaku usahanya kayak ternyata AJB-nya nggak keluar atau rumahnya nggak dibangun. Menampung aduan-aduan tersebut, lalu biasanya setelah kita menerima pengaduan, kita telaah nih, apakah permasalahannya itu benar, nyata, atau gimana. Kita biasanya temukan antara pelaku usaha, developer, dan juga masyarakat. Untuk sejauh ini sih ragam ya Mbak permasalahan-permasalahannya. Jadi nggak cuman rumah subsidi atau rumah tapak, tapi juga banyak permasalahan kayak di apartemen, kayak gitu. Selanjutnya setelah kita lakukan Zoom, itu biasanya kita juga survei ke lokasi, dan biasanya dibantu sama Pemda terkait sih. Oh ya, baik. Seperti yang udah diceritakan nih dari Mbak Dewinta begitu ya tentang pengaduan dalam benar PKP itu kan banyak lah ya pengaduan konsumen itu terkait dari perumahan atau rumah susunnya begitu, baik dari kualitas fisik bangunannya atau misalkan bangunannya itu mangkrak atau misalkan sertifikatnya itu tidak diterima begitu. Nah, mungkin dari apa yang telah dilakukan dalam direktorat kami ini, kebetulan kami sedang mengembangkan rancangan Permen PKP tentang pembinaan pelaku usaha dan perizinan berusaha berbasis risiko di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Nah, nanti salah satu aspek yang akan diatur itu adalah dalam aspek pengawasan, yang dimana dalam aspek pengawasan itu nanti akan kami susun berupa indeks kepatuhan pelaku usaha. Nanti dalam indeks kepatuhan pelaku usaha perumahan ini, atau yang disingkat KPU, nanti ada beberapa aspek nih yang kami atur dan kami langsung survei dan tanyakan ke pengembang. Nah, IKPU ini memang akan kami bentuk dan kami surveikan kepada beberapa pengembang yang ada di penjuru Indonesia dalam rangka meminimalisir aduan konsumen yang berada ya, dan diadukan melalui benar PKP seperti itu kurang lebihnya. Oke, terima kasih Mbak Dewinta, Mas Emir. Artinya di
dirjen kalian itu menangani pengaduan sampai juga mengatur bagaimana indeks kepatuhan pengembang seperti itu. Seperti itulah manifestasi dari berbangsa dan bernegara yang diselenggarakan di Kementerian PKP. Terima kasih dan aku ingin tahu nih seperti kita sudah mendengar tadi begitu banyak pekerjaan dan misi-misi yang utama prioritas dari Kementerian PKP ini seperti apa sih proses pemilihan talentnya atau talent scoutingnya? Nah, ini dilakukan oleh teman-teman dari PPSDM. Di hari ini ada Mas Aditya dan Mbak Esther. Halo Mbak. Iya, aku pengen ke Mas Aditya dulu, silakan. Ya, kita dari PPSDM kan juga tergolong unit administratif. Tentu saja juga bergerak untuk memenuhi program 3 juta rumah. Untuk memenuhi program ini, kita pastikan butuh banyak talent di bidang-bidang seperti ahli lahan, ahli arsitek, ahli konstruksi ya. Nah, semuanya ini kan demi kelancaran program 3 juta rumah. Kita scouting dari latar belakang pendidikan dan pengalaman dari para ASN ini agar diposisikan di tempat yang tepat. Dari cara awal kita yang sebenarnya masih krut, masih salah, kita belajar dari posisi itu, jadi kita mengulangi sampai sekarang menjadi cara yang kita anggap paling baik. Dari pendataan ulang, kita filter berdasarkan pengalaman, ada yang mendapatkan endorse dari unit-unit mereka sendiri, dan di interview dari pertama itu pada Eselon 3 dan stafnya, lalu di interview lagi oleh Eselon 2, sampai akhirnya oleh Eselon 1. Sehingga terbentuklah tim-tim yang kita bisa bilang paling ahli di kementerian ini. Nah, salah satu bentuk bela negara kami di PPSDM sebenarnya paling sering itu ya bekerja di mana saja, kapanpun harus siap. Kita udah sehari-hari bekerja sampai malam, weekend, itu udah biasa sih Mbak. Nah, kita yang penting kan Mbak, teman-teman semua ini jangan sampai ada di tempat yang tidak sesuai dengan keahliannya, yang bisa menghambat karir teman-teman semua. Wah, keren banget. Artinya PPSDM berkomitmen untuk meletakkan dan memposisikan orang-orang sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing ya, Mas Aditya ya? Iya dong Mbak. Iya, nah gimana nih kalau dengan Mbak Esther, apakah juga senada dengan Mas Aditya? Iya Mbak Ayu, memang benar ya seperti yang dikatakan Mas Aditya, kami yang dari PPSDM itu berusaha untuk melihat background teman-teman CPNS semua gitu ya. Jadi supaya pemetaan pegawainya itu atau penempatan teman-teman itu memang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Supaya jabatannya teman-teman itu juga bisa apa ya namanya tuh bisa juga berkembanglah di PKP ini. Jadi teman-teman juga bisa berkontribusi yang terbaik untuk memajukan Kementerian PKP ini. Mungkin seperti itu ya Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Nah, jadi seperti itulah wujud berbangsa dan bernegara ya tadi dari teman-teman yang PPSDM, bagaimana memposisikan, mencari tahu background dari seluruh individu yang ada di Kementerian PKP untuk meletakkan di tempat yang mana masing-masing individu dapat berkontribusi paling maksimal dengan kesesuaian latar belakang dan keahlian masing-masing. Terima kasih Mas Aditya, Mbak Esther, mengawali topik pembahasan kita dengan BSPS, salah satu program yang sangat mulia begitu ya, salah satu yang mulia di Kementerian PKP. Tentu semuanya punya misinya masing-masing, dan Mas Huda juga dari Pusdati nih, seperti apa sih proses pengelolaan data dengan begitu banyaknya tadi backlog yang dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana Mas Huda wujud kontribusi dari seorang CPNS di Pusdati? Silakan. Ya, Mbak, terima kasih Kak Ayu. Kalau dari Pusdati sendiri ya, kebanyakan kita kan berkoordinasi dengan beberapa kementerian juga ya. Dari Kementerian Kemendagri, terus dengan badan juga BPS gitu ya, dan dibantu dari data-data dari internal sendiri ya. Tadi yang disampaikan sama teman-teman juga, kita juga collect datanya itu dari teman-teman di TKP, di TPP, perkotaan maupun pedesaan, itu kita juga collectin tuh data-datanya, kita matchingin agar kita bisa tahu nih backlog data mana aja yang bisa kita kurangin agar bisa tercapai 3 juta rumah tersebut gitu. Jadi kalau dari sisi budgeting seperti itu, sehingga yang targetnya kemarin dari Pak Menteri juga menyampaikan ke kita gitu ya, kebutuhannya kita buatkan dashboard lah gitu, dashboard biar teman-teman publik umum dan masyarakat itu bisa tahu sebagaimana jauh progres pekerjaan yang kita lakukan sebagai salah satu bentuk tadi ya, kita bangga nih kita melakukan pekerjaan ini sebagai Kementerian PKP, itu bisa tahu nih seberapa jauh kita merealisasikan program-program yang sudah disiapkan tersebut gitu Mbak Kayu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Huda, dan tentunya terima kasih untuk semua rekan-rekan CPNS yang hadir di pojok podcast Jalinan Obrolan Kebangsaan. Kita tadi sudah mendengar bersama seperti apa sih beragamnya pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman dari sini, mulai dari
pendataan, penyiapan, bagaimana menangani pengaduan, perencanaan, dan sampai nanti tadi tahap pemantauan evaluasi. Tentu semua ini merupakan wujud dari berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh CPNS di Kementerian PKPR untuk mewujudkan program mulia, yaitu salah satu program prioritas Presiden kita, program 3 juta. Nah, teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan Pojok Podcast Jalinan Obrolan Kebangsaan. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.